Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada maghrib yang berbahagia ini, apalagi kita masih berada pada hari-hari yang mulia, yang amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, sekarang sudah tenggelam matahari, berarti sudah masuk 8 Zulhijjah. Ya, 8 Zulhijjah. Dan puncak 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini tanggal 9 dan 10. Ya. Di mana tanggal 9 itu hari Arafah, ya, hari wukufnya jamaah haji di padang Arafah, dan tanggal 10 ya, hari berkurban. Ya, hari berkurban yang inilah puncaknya 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Ya, jadi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh seorang hamba kecuali yang dikerjakan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Iya, maka puncaknya itu 10 hari ini adalah tanggal 9, 10 Zulhijjah. Ya, terutama di hari Arafah, di mana disinilah intinya ibadah haji itu, hari wukuf di padang Arafah. Dan ulama kita telah menjelaskan bahwasanya tidak ada hari pengampunan dosa yang paling besar kecuali pada hari Arafah. Ya. Jamaah haji atau bukan jamaah haji semua mendapatkan pengampunan. Ya. Kalau jamaah haji ketika wukuf di padang Arafah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yatabah." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan para jamaah haji itu yang wukuf di padang Arafah di hadapan para malaikatnya. Dan Allah mengatakan, "Lihatlah hamba-hambaku yang datang dalam keadaan rambutnya berdebu." Iya. Kemudian berpakaian ihram, bahwasanya aku mengampuni dosa-dosa mereka dan akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa berhaji lam yarfus, dia tidak mengatakan kata-kata kotor, iya, kata-kata yang jelek, walam yafsuk, tidak berbuat fasik atau berbuat dosa, iya, dia akan pulang ke negerinya atau tempat asalnya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Iya. Dan saking besarnya pahala jamaah haji ini jamaah sekalian, ya, Nabi tidak menentukan lagi jumlah dan kadar dari pahala jamaah haji itu. Kan biasa kalau ada satu amalan, biasa kan seperti baca Quran, satu huruf 10 kebaikan. Iya, seperti itu. Seperti sedekah, satu kali bersedekah itu dikalikan 700 kali lipat. Iya. Tapi haji saking besarnya pahala yang Allah persiapkan bagi orang berhaji, tidak ada lagi yang bisa dibilang oleh Nabi kecuali al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada lagi balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada, sudah saking besarnya pahala yang Nabi pahami dalam beribadah haji itu, Nabi hanya mengatakan demikian. Ya, tidak ada lagi balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ya. Dan ya, kita kembali pada hari Arafah tadi. Ya.
Namun ada yang bertanya, bagaimana kalau kita ini kata Ustaz, belum bisa berhaji, ya, belum bisa injak, ya, kota Mekah. Apakah di hari Arafah itu kita juga mendapatkan kesempatan mendapatkan pengampunan dosa itu dari Allah? Iya. Dan Allah mengatakan di dalam surah At-Tin tadi, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, bagi orang yang tidak berhaji berhak mendapatkan juga pengampunan dosa itu, bahkan pengampunan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa di hari Arafah tersebut. Ya, Nabi mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Puasa hari Arafah, aku berharap menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun dosa kita diampuni selama tidak mengerjakan dosa-dosa yang besar. Kalau mengerjakan dosa-dosa besar berarti harus diikuti dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang diikuti dengan amalan-amalan kebaikan. Dan tidak ada, coba kita perhatikan, tidak ada keutamaan, tidak ada pahala dari puasa-puasa sunnah itu yang kita lihat sangat besar pengampunan dosa di situ kecuali puasa Arafah. Cuma 1 hari. Iya, tanggal 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum Lebaran, ya, bertepatan dengan hari Senin nanti insyaallah. Apalagi tahun ini bertepatan dengan puasa sunnah Senin. Maka bisa kita niatkan 2, puasa Senin dan puasa Arafah, mendapatkan berlipat-lipat, ya, pahala dan kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan keluarga kita, ingatkan masyarakat kita, tetangga kita, ya, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah insyaallah. Ya, jadi itu mengenai hari Arafah dan puncak dari 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Ya. Adapun masalah kurban, ya, sebentar kita akan jelaskan karena kita ingin menjelaskan dulu, ya, satu tokoh manusia, ya, yang di dalam sejarah, ya, bahkan kalau kita berbicara masalah bulan Dzulhijjah ini pasti kita teringat dengan manusia itu, ya, manusia itu yang dimana subhanallah sangat pantas untuk kita bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menceritakan kisah ini kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita ini, iya, idolanya bukan artis-artis di televisi lagi. Iya, bagaimana kita menceritakan kisah orang-orang soleh, nabi-nabi Allah di zaman dulu, agar kemudian anak kita mau mencontohi mereka. Iya. Ya, maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-mar'u ala man ahab. Sesungguhnya seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan hadis tersebut, tidak ada hadis yang paling menggembirakan hati kami kecuali hadis itu. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di akhirat. Maka Anas bin Malik mengatakan, amalan kami ini tidak bisa seperti Rasulullah SAW, tidak bisa seperti Abu Bakar, iya, tidak bisa seperti Umar, sahabat-sahabat Nabi yang senior. Tapi kami berharap dengan mencintai mereka, Allah Subhanahu Wa Taala membersamakan kami di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Maka kalau kita mencintai manusia, ya, seorang manusia, maka cinta kita itu boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita ke surga bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, melaksanakan sunnahnya Rasulullah, kita akan bersama dengan Nabi di hari kiamat di dalam surga. Ya, surga yang paling tinggi bersama para nabi dan rasul. Ya, padahal kalau kita lihat tidak bisa amalan kita sampai kepada amalan-amalan orang-orang saleh itu, tapi subhanallah Nabi mengatakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di hari kiamat. Jadi siapa saja yang kita cintai di dunia akan kita sama-sama nanti di hari kiamat. Ya, di surga insyaallah. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sengaja kita angkat tema pada malam hari ini tentang satu tokoh manusia yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Ya, bahkan
kalau kita berbicara masalah bulan Dzulhijjah, kita selalu teringat dengan manusia ini yang diangkat menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan sekedar nabi. Iya, bukan sekedar nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iya, kami angkat dia menjadi kekasih Allah. Iya. Orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, sampai-sampai dijadikan kekasih. Iya. Iya. Maka orang ini yang nabi ini yang kita maksud, atau manusia yang paling hebat ini yang kita maksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Yang semua rangkaian ibadah haji dan apa-apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini semua diambil dari perbuatan-perbuatan beliau alaihi salatu wassalam. Iya. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan keistimewaannya yang paling luar biasa adalah Allah mengatakan dalam surah Nisa, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan kami mengangkat Ibrahim, dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya, orang pilihannya. Dan di antara keistimewaan beliau ini, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Iya. Kalau Nabi Adam alaihissalam, iya, diberikan gelar Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Iya. Kenapa dikasih gelar seperti ini, bapaknya para nabi? Karena semua keturunannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Iya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 istri. Iya. Istri pertama lahir Nabi Ismail alaihissalam, istri kedua lahir Nabi Ishak alaihissalam. Ya, atau kebalikannya. Ya. Maka setelah lahir Nabi Ishak, ya, dari keturunan Nabi Ishak ini, dari sinilah keturunan nabi-nabi Bani Israel, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa sampai Nabi Isa. Adapun keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, tidak ada keturunannya atau anak cucunya yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ismail, Ishak saudara. Ya, kemudian dari Ishak ini lahir nabi-nabi, ya, dari kaum Bani Israel. Ya. Adapun dari keturunan Nabi Ismail tidak ada yang diangkat menjadi nabi anak cucunya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan gelar Abul Anbiya, bapak para nabi, karena semua keturunannya rata-rata diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah doa beliau, ya, ketika beliau berdoa di dalam surah Ibrahim itu, wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah anak cucuku dari menyembah berhala. Ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah mengabulkan doanya, bukan hanya anak cucunya dijauhkan dari menyembah berhala, bahkan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak terlalu merinci ya bagaimana biografinya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kita langsung saja masuk karena waktu yang membatasi kita, tentang bagaimana perjalanan hidup beliau, ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melalui berbagai ujian yang harus mengorbankan jiwanya, hartanya, dan keluarganya. Ini yang mau kita ambil pelajaran di sini. Pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sesungguhnya kami telah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan satu kalimat. Ya, sebentar kita akan jelaskan apa ini kalimat, dan dia telah menyempurnakan ujian tersebut. Ya, menyempurnakan ujian tersebut. Ya. Kisah yang pertama tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan ujian itu dari Allah dan mendapatkan ujian itu dari Allah.
yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan dirinya bahkan nyawanya untuk siapa? Bukan untuk manusia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kisah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya. Ya, kisah ketika beliau berhadapan bersama kaumnya. Ya, di mana kita tahu kaumnya Nabi Ibrahim ini alaihi salatu wassalam penyembah berhala, bahkan bapaknya Azar yang bernama Azar bukan saja penyembah berhala tapi pembuatnya berhala. Ya, dia yang buat berhala itu, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada beliau, ya begitulah hidayah. Ketika hidayah itu belum diberikan Allah kepada manusia, maka dia tidak akan bisa. Ya, bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada keluarganya jika Allah belum menghendaki. Ya, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya mengatakan, kalau engkau tidak berhenti dari berdakwah, mendakwahkan agamamu itu, la arjumannak, saya akan melemparimu dengan batu dan mengusirmu. Iya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan bapaknya, mau tidak mau, karena perbedaan masalah akidah dan keyakinan ini. Iya. Ini bukti juga bahwasanya bagi kita yang sudah berdakwah kepada keluarga tapi Allah belum memberikan hidayah, jangan bersedih karena Nabi saja, Nabi. Iya, ada bapaknya yang tidak dia diangkat menjadi Nabi tapi bapaknya tidak mendapatkan hidayah. Iya, ada juga Nabi Nuh seperti Nabi Nuh alaihissalam, dia adalah Nabi tapi anaknya adalah orang yang kafir kepada Allah, salah satu anaknya. Padahal Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Ya, tapi anaknya pun tidak masuk ke dalam agamanya. Tapi apakah ini mengurangi kemuliaannya Nabi Nuh alaihissalam yang pengikutnya hanya sedikit tapi sudah berdakwah selama 950 tahun? Tidak. Bahkan Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang bersyukur kepada kami. Allah puji. Iya, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bukan hasil yang dilihat dalam berdakwah, bukan. Tapi bagaimana usaha kita menyampaikan kebaikan itu kepada manusia. Adapun mengikuti atau tidak itu urusan di belakang, bukan urusan kita. Allah mau mengingatkan Nabi saya beberapa ayat di dalam Al-Quran, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan saja. Bukan tugasmu untuk bagaimana sadar itu orang, bukan tugasmu itu. Tapi hidayah itu datang dari Allah. Tugasmu hanya menyampaikan, sampaikan saja. Adapun urusan diterima atau tidak itu bukan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali. Ketika Ibrahim alaihissalam di suatu hari sudah sangat gelisah melihat keadaan kaumnya yang menyembah berhala, bahkan ada satu hari dijadikan hari raya untuk keluar rame-rame menyembah berhala tersebut, bahkan di sebuah tempat yang sangat luas seperti lapangan. Ada tempatnya berkumpulnya kaumnya itu Nabi Ibrahim di situ seperti lapangan besar. Di situ ada semua berhala-berhala yang mereka sembah. Ada yang berhala yang paling besar, patung yang paling besar, ada juga patung-patung kecil di sekitar patung besar itu. Itulah yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, suatu hari Nabi Ibrahim sudah sangat gelisah, bagaimana cara ini saya hentikan ini perbuatannya kaumku. Coba lihat bagaimana semangatnya Nabi Ibrahim, kecemburuan, iman di dalam hatinya yang membuatnya gelisah terhadap keadaan kaumnya yang menyembah berhala tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya dimulai dari ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengabadikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Dan sungguh sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui keadaannya. Ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, sesungguhnya patung-patung apakah yang kamu sangat rajin beribadah kepadanya ini? Kata Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, kaumnya menjawab, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
Jadi ini alasan, nenek kita sudah kerja dari dulu. Ini bukan saja alasan masyarakat sekarang ketika ditanya, apa dasarmu kau lakukan itu? Pasti dia mengatakan, nenek tak pigawi. Nenek kita yang kerjakan. Dan ini alasan bukan hanya di zaman sekarang, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya, apa tujuanmu menyembah patung-patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat? Mereka mengatakan, nenek moyang kami yang melakukannya dulu, makanya kami ikut-ikutan. Kami cuma ikut saja. Tanpa ada petunjuk, tanpa ada kitab yang mereka baca, cuma taklid, mengikuti. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Lalu mereka mengatakan, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main saja? Engkau mengejek perbuatan kami ini menyembah berhala? Lalu Nabi Ibrahim mulai mendakwahi mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Sebenarnya Tuhanmu adalah Tuhan yang pemilik langit dan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang bersaksi atas semua itu. Itu dakwah pertama Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Dan demi Allah, kata beliau, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sampai kamu pergi meninggalkannya. Nabi Ibrahim mengatakan ini di dalam hati. Ketika kaumnya dilihat sangat keras kepala meninggalkan ibadah menyembah berhala itu, Nabi Ibrahim berniat di dalam hati, pasti aku akan membuat tipu daya, membuat hal-hal yang kalian tidak sukai terhadap berhala kalian ini. Maka apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mereka sudah selesai menyembah berhalanya, menyembah patungnya, pada hari raya tersebut mereka sudah pergi. Nabi Ibrahim alaihissalam datang di patung-patung itu, datang di patung-patung itu. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim mengambil kapak, kemudian menghancurkan semua berhala-berhala kecil yang ada di sekitar tempat itu. Dihancurkan semua berhala-berhala yang kecil, patung-patung yang kecil di sekitar tempat ini, kecuali patung yang paling besar beliau tidak hancurkan. Apa hikmahnya sebenarnya kita sebutkan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan tempat itu. Lalu kemudian ketika kaumnya kembali ke tempat itu, mereka melihat berhala-berhala mereka, patung-patung mereka sudah hancur semua kecuali patung yang paling besar. Maka mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang telah melakukan penghancuran ini kepada berhala-berhala atau patung-patung kami, innahu la minadh zalimin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka mengatakan seperti itu. Lalu ada di antara kaumnya mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, kami mendengarkan ada seorang anak muda yang dipanggil Ibrahim. Itu kami dengar yang datang ke tempat ini kemudian menghancurkan berhala-berhalamu. Lalu didatangkanlah Nabi Ibrahim pada saat itu. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun, kata Allah. Mereka mengatakan, kalau demikian bawalah dia, kemudian diperlihatkan kepada orang banyak. Kita akan interogasi dia, kita akan tanya dia, agar mereka orang-orang ini menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang di hadapan mereka, Nabi Ibrahim akhirnya ditanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim tidak langsung mengatakan, ya saya yang melakukannya. Tapi Nabi Ibrahim, ini kita lihat Nabi Ibrahim juga diantara nabi yang diberikan
kecerdasan berpikir oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, banyak yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan kaumnya menggunakan akal dan logika. Ya, dibuka pikiran itu kaumnya. Ketika kisah yang kita terkenal itu ketika Nabi Ibrahim naik ke gunung kemudian melihat bulan, kemudian Nabi Ibrahim, inilah Tuhanku. Lalu ketika bulan itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan karena ini tenggelam. Iya. Ya, ketika ada ada lagi bintang, Nabi Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku, dia memiliki cahaya yang terang. Tapi ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan tidak mungkin tenggelam. Seketika begitu pun datang matahari, begitu juga. Ini yang paling besar ini, mungkin inilah Tuhan. Iya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, kalau dia Tuhan, tentu dia tidak akan hilang dari pandangan kita. Pasti ada terus di depan kita. Iya. Tapi lama kelamaan matahari juga itu tenggelam. Iya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya saya menghadapkan wajahku setelah ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak langsung mengatakan sembahlah Allah Tuhan pemilik langit dan bumi. Ya, karena dia lihat bagaimana kaumnya ini menyembah matahari, bintang, bulan. Jadi sebagian kaumnya Nabi Ibrahim selain menyembah patung, mereka juga menyembah matahari. Ya, ini bagaimana kesyirikan yang besar terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim diberikan kecerdasan berpikir dan memakai akal dalam berdakwah. Ini bagus kita pakai ketika mendakwai masyarakat. Ya. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ditanya, apakah engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Dia mengatakan, Nabi Ibrahim tidak langsung mengatakan, ya saya melakukannya, tidak. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim mengatakan, ya, coba tanyakan kepada berhala yang paling besar ini, siapa yang menghancurkan patung-patung yang kecil itu jika memang bisa berbicara. Ya. Ya. Jika memang bisa berbicara. Karena andaikan dia bisa berbicara, dia akan melarang orang-orang yang ingin menghancurkan berhala yang paling kecil itu, jangan menghancurkan. Dan dia akan, kalau dia memang Tuhan, dia pasti akan melindungi patung-patung yang kecil di sekitarnya dan ya, melarang orang yang akan menghancurkan berhala itu. Tanyakan jika dia memang bisa berbicara. Ya. Coba kita lihat bagaimana kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Andaikan dihancurkan juga patung besar tadi, tidak bisa dibuka pikirannya kaumnya. Tidak bisa lagi dibuka. Ya. Tapi subhanallah, inilah Allah memberikan kecerdasan berpikir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dia sisakan patung yang paling besar agar menjadi hujah dan alasan di depan kaumnya. Kalau kalian memang menyembah patung dan berhala, coba tanya apakah berbicara saja dia tidak mampu. Apalagi menolong patung-patung kecil yang mereka sembah. Tidak mungkin. Ya, makanya Nabi Ibrahim setelah itu mengatakan, qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Wahai kaum, apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak memberikan mudarat? Iya. Jangankan memberikan manfaat, menyelamatkan saya kalian dari bahaya, mereka tidak bisa. Iya. Maka ketika Allah mengatakan ketika banyak orang yang berdoa kepada orang-orang mati, ya Allah mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepadanya, mereka tidak bisa mendengar. Adapun jika mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Mereka sahaja butuh pertolongan. Ya, apalagi bagaimana akalmu ini berpikir ketika kamu minta kepada orang yang sudah mati, sedangkan mereka justru butuh pertolongan kepada kita yang masih hidup. Ya. Bagaimana mungkin kau minta pertolongan, minta doa kepada orang yang mati? Ya. Coba kita buka pikiran itu, masyarakat kita atau keluarga kita yang masih meminta-minta di kuburan misalnya. Kita buka seperti itu pikirannya. Jangan langsung dikasih ayat, jangan langsung dikasih hadis, karena mereka tidak bisa langsung menerima ayat-ayat Al-Quran. Tapi dibuka pikirannya dulu. Nanti setelah terbuka pikirannya, barulah kita masuk kasih hadis, kasih ayat.
Ya, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, subhanallah. Maka ketika terjadi dialog itu, ya, singkat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kaumnya sempat ada yang mengatakan farujau ila anfusihim, sempat di antara mereka ada yang kembali kepada fitrah kesucian hatinya. Sempat ada yang mengatakan betul juga ya, kalau kita sembahyang tidak berbicara dan tidak bisa memberikan manfaat. Tapi karena banyak tekanan dari orang-orang manusia karena sudah sangat cinta kepada berhala atau patung yang mereka sembah, akhirnya mereka diprovokasi, ya, oleh sebagian orang, dan mereka mengatakan qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar saja itu Nabi Ibrahim, bakar saja itu Ibrahim, dan tolonglah Tuhan kalian jika memang kalian ingin melakukannya. Ya, akhirnya mereka marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian menyalakan api yang besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, membakar. Dan disinilah kisah pengorbanan pertama, bagaimana beliau mengorbankan jiwanya untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini kisah pengorbanan pertama. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, kemudian ya, Nabi Ibrahim pasrah karena beliau juga tidak bisa melawan kepada kaumnya. Akhirnya mereka menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mengikatnya, kemudian ingin melemparkannya ke dalam api. Ya, kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah siap-siap dilemparkan, bahkan ya sudah mungkin, ya, sebagian riwayat dalam buku tafsir disebutkan atau sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim sudah dilemparkan, ya, kemudian sudah berada di atas udara, sudah mau sampai di api itu, datang malaikat Jibril. Ya. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia mengatakan, ya Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan? Iya. Kalau kita mungkin dari tadi saya tunggu bantuan ya, sekarang tolong saya. Tapi Nabi Ibrahim tidak langsung mengatakan begitu. Apa kata Nabi Ibrahim? Dia mengatakan, kalau bantuan itu datang darimu maka saya tidak butuh. Tapi kalau pertolongan itu datang dari Allah, maka itulah yang saya butuhkan. Itu jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jika pertolongan itu datang darimu maka saya tidak butuh. Karena kenapa Nabi Ibrahim tidak butuh? Karena Jibril adalah makhluk sama seperti Nabi Ibrahim. Tapi di sini kita lihat bagaimana ketergantungan Nabi Allah ini kepada Sang Pencipta. Ya, dalam keadaan yang sangat genting pun, yang paling pertama di dalam hati Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan demikian, kalau pertolongan itu datang dari Jibril saya tidak butuh, tapi kalau itu pertolongan dari Allah, ya saya butuh. Karena Allah adalah Tuhan dan satu-satunya yang menolong saya. Iya, maka subhanallah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan itu berbalik 100%. Ya, ketika Nabi Ibrahim berada dalam puncak kesulitan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Api yang sudah siap membakar jasad dan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, berkata kepada api, karena api juga diantara tentara Allah, makhluk Allah juga, sama dengan angin, air. Kalau Allah mengatakan saja bergerak, satu sekali saja Allah gerakkan itu laut, sudah terjadi tsunami jika Allah menghendaki. Sama dengan api tadi, jika Allah maha kuasa, Allah terbakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah mengatakan karena api juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi Ibrahim yakin bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini hanya makhluk dan tunduk semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai api pun api. Allah mengatakan bardan kuni bardan wassalam ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Subhanallah. Maka Nabi Ibrahim ketika sudah sampai di api itu, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sama sekali, justru merasakan sejuk. Iya. Dan ya, coba lihat
kalimat kata-kata di dalam Al-Quran. Allah mengatakan kepada api, jadilah engkau dingin. Tapi bukan hanya sampai di situ. Allah tambahkan kata-kata bardan wasalaman, dan keselamatan bagi Ibrahim. Karena andaikan kata para ulama, Allah cuma mengatakan kepada api jadilah engkau dingin, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan juga, membeku. Tapi Allah mengatakan bardan wasalaman, dan keselamatan bagi Ibrahim, sehingga ketika api itu menjadi dingin, bukan hanya Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, tapi juga tidak merasakan terlalu dingin. Tapi Nabi Ibrahim justru merasakan sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Subhanallah. Maka selamatlah Nabi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan fa aj'alnahumul akhsarin. Maka mereka menginginkan kebinasaan dan kecelakaan bagi Ibrahim, tapi kami justru menjadikan mereka orang-orang yang rugi dengan perbuatan mereka untuk mencelakakan Ibrahim alaihissalam. Di sini dalam kisah ini, pengorbanan pertama yang kita ambil dari pelajaran dari kisah pertama ini adalah bagaimana kita memaksimalkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ingin mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam masalah ini untuk mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Di antara ciri orang-orang beriman, dan ini biasa diistilahkan oleh ustaz-ustaz kita, generasi 554. Apa maksudnya generasi 554? Generasi 5 maksudnya surah kelima ayat ke-54. Generasi surah Al-Maidah ayat 54. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian murtad, mundur dari agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kaum yang lain yang akan menggantikan kalian. Jika kalian tidak mau membela agama Allah, tidak mau masuk dalam arena perjuangan dakwah, Allah tidak butuh terhadap kalian. Tapi Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain yang ciri-cirinya kata Allah, pertama, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yang kedua, aizzatin 'alal kafirin, mereka sangat tegas kepada orang-orang kafir, tapi adillatin 'alal mu'minin, tapi sangat lembut kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ciri mereka selanjutnya, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah ciri yang terakhir, wala yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak suka dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Ini intinya, mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Mereka tidak takut celah orang-orang yang suka mencela. Maka orang-orang yang mendakwakan kebaikan hendaknya harus mengorbankan perasaan. Makanya Ustaz kita mengatakan jangan baper kalau dalam masalah dakwah, jangan bawa perasaan kalau dalam masalah urusan dakwah, karena memang di situ diuji keimanan kita. Di situ diuji bagaimana kita mengorbankan. Ketika kita sudah ikut kajian, penampilan kita sudah berubah, celana kita di atas mata kaki, sarung kita di atas mata kaki, kemudian kita pelihara jin, pasti ada celana di kalangan masyarakat kita. Habis itu, aliran agak sih, kadang kan begitu, Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka. Selama Allah ridho kepada mereka, selama Allah ridho kepada mereka, mereka tidak peduli lagi apa yang dikatakan manusia. Sekali lagi, selama Allah ridho kepada mereka, selama Allah ridho kepada mereka, mereka tidak peduli lagi apa yang dikatakan manusia. Bahkan ulama kita mengatakan, kalau kalian mencari ridha Allah, cinta manusia pun akan ikut kepada kalian, meskipun awalnya membenci. Pastikan, kita buktikan nanti ketika kita bersabar, kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah di akhir-akhirnya itu pasti Allah menjadikan hati mereka terbalik, sehingga dulunya sangat membenci kita, sekarang alhamdulillah. Kapan lagi datang ceramah? Kapan lagi kasih nasihat ini? Karena begitu. Karena tujuan kita yang paling utama jamaah sekalian adalah bagaimana kita mencari ridhonya Allah. Barang siapa mencari ridha Allah,
manusia pun akan ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari ridho manusia, ya, dan mendatangkan murka Allah, ujung-ujungnya manusia pun akan membencinya. Ya, karena bukan tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Ya. Berapa menit lagi insyaallah? 4 menit lagi. Kita tambah satu lagi di antara kisah beliau yang paling, ya, dan ini yang paling kita ingin tekankan terutama masalah kurban ini. Pertama, ketika beliau disuruh untuk meninggalkan istrinya di padang Sahara, ketika disuruh berhijrah oleh Allah ke kota Mekah, ya, kemudian ketika sampai di Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tinggalkan istrimu dan anakmu dan engkau pergi. Subhanallah. Ya, disuruh meninggalkan istri dan anak di padang Sahara, padang pasir, tidak ada, yang kata Allah, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tinggalkan. Ya, subhanallah. Ya. Ya. Bayangkan kalau kita tidak saja ini disuruh bawa istri kita ke Makassar misalnya, lalu kita bilang, "Enggak pulang saya." Ya, tidak. Ya, tinggal lagi di sini. Tanpa ada keluarga, tanpa ada tetangga, tanpa ada orang yang dikenal. Bahkan pada saat itu belum ada sampai tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, tidak ada. Tapi itu perintah Allah, itu ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai ketika Siti Hajar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh Nabi Ibrahim ke padang tandus itu yang asal mula kota Mekah di situ. Yang belum ada, tidak sama sekarang, belum sama seperti sekarang, sudah banyak bangunan, sudah banyak sumber mata air, sampai itu tidak ada. Masih padang pasir yang tidak ada tanam-tanaman sampai tumbuh-tumbuhan. Maka Allah perintahkan, tinggalkan istri dan anakmu di situ dan engkau pergi. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, jemaah sekalian, ya, meninggalkan istri, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bawa istrinya ke kota Mekah. Dia tinggalkan di situ. Kemudian Siti Hajar yang sempat merasa berat dengan ditinggalkan oleh suaminya itu. Ya. Ketika Siti Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, ya, apakah engkau rela meninggalkan kami di sini?" Apalagi Nabi Ismail pada saat itu masih bayi. Iya. "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan di sini?" Nabi Ibrahim tidak balik sedikit pun. Nabi Ibrahim berjalan saja terus. Iya. Karena dia yakin ini sudah perintah Allah ini. Ya, kalau Nabi Ibrahim mungkin balik, dia akan kasihan dan kemudian mengambil anaknya kembali pulang. Iya. Tapi Ibrahim berjalan saja terus. Siti Hajar kembali berteriak, "Ya Ibrahim, apa engkau rela meninggalkan kami di sini?" Iya. Nabi Ibrahim tidak berkata-kata sedikit pun. Dia berjalan saja terus. Nanti Siti Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Nabi Ibrahim cuma mengatakan, "Na'am." Iya, Allah yang memerintahkan. Nih. Dan disitulah kita lihat juga bagaimana didikan istri Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar alaihissalam. Bagaimana Siti Hajar keyakinannya juga yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau kepada ini, perintah ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya mengatakan, "Na'am ya." Lalu Siti Hajar mengatakan, "Idzan fala yudayyunallah." Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Allahu Akbar. Itulah jawaban dari seorang perempuan yang tegar menghadapi ujian. Idzan fala yudayyunallah. Kalau Allah yang memerintahkan, oke. Tidak ada yang masalah. Maka ketika itu akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Nabi Ibrahim berdoa sebelum meninggalkan istrinya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang Engkau hormati. Rabbana liyuqimus shalah." Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jadikan mereka melaksanakan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim." Dan jadikanlah hati mereka cenderung kepada tempat ini, kota suci Mekah. Ya, maka subhanallah, kalau ada manusia ditanya, "Mau pergi tanah suci Mekah?" Tidak ada yang menjawab tidak. Karena apa? Jawaban Allah kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Faj'al af'idatan minan nasi tahwi
ilaihi. Jadi kalau hati manusia cenderung kepada tempat ini ya Allah, ya kota suci Mekah, ya, maka didengar jawabannya Allah. Maka tidak ada pun satupun manusia yang ditanya, ya ingin bersiar ke tanah suci, pasti semuanya rindu untuk berangkat ke tanah suci karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, singkat cerita, hari Nabi Ibrahim pergi kemudian, ya tinggal Siti Hajar di situ. Akhirnya Siti Hajar juga bingung mau lakukan apa, tapi dia pasrah kepada Allah. Akhirnya dia mondar-mandir, ya bingung, ya sampai dia lari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ya, 7 kali dia lari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dan peristiwa inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai rukun umroh dan haji, itu sa'i. Ya, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah diambil dari perbuatannya Siti Hajar ketika bingung mencari air untuk anak kecilnya Ismail alaihissalam. Ketika mondar-mandir 7 kali dalam Bukit Safa dan Bukit Marwah, akhirnya datang malaikat Jibril pada saat itu menghentakkan kakinya, kemudian keluarlah air pada saat itu. Sampai kemudian Siti Hajar gembira sekali. Kemudian apa yang dikatakan Siti Hajar? Siti Hajar mengatakan zam-zam. Iya. Apa yang dikatakan Siti Hajar? Zam-zam. Artinya zam-zam, berkumpullah wahai air. Itu bahasa Arab dulu ya, kalau tidak salah ya. Bahasanya orang di zaman itu ya. Zam-zam, berkumpullah. Akhirnya air tersebut berkumpul di satu tempat yang disitulah asal muasal dijadikan air Zam-Zam, ya, Sumur Zam-Zam. Di situ tempat Nabi Hajar, tempat Siti Hajar mengambil air tersebut. Yang kata ulama, andaikan Siti Hajar tidak kumpulkan itu air dan membiarkan saja mengalir, air Zam-Zam yang ada di kota Makkah akan menjadi sungai. Andaikan Siti Hajar tidak mengumpulkan itu air, tapi karena Siti Hajar kumpulkan dan jadikan di satu tempat, akhirnya dia jadi sumur saja, sumur Zam-Zam. Iya, dan sekarang sudah ditimbun oleh pemerintah Arab Saudi dan tetap masih ada itu air aslinya ya di kota Mekah itu. Iya. Iya, singkat cerita akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian, ya mohon maaf ini ya, tambah sedikit waktu ini Bapak ya. Ya langsung kamu saya nanti kalau iya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar kemudian ya akhirnya Siti Hajar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan air dan kemudian akhirnya dia bisa memberikan air kepada anaknya, dan lama kelamaan Siti Hajar alaihissalam pun tinggal di sana dan diperintahkan oleh Nabi Ibrahim kembali ke kota Mekah. Nah, singkat cerita ketika anaknya pun mencapai usia dewasa, ya 80 tahun beliau meminta anak, baru dikasih di umur 80 tahun dikasih anak. Lalu ketika sudah tumbuh itu anak 6 tahun, Nabi Ismail tumbuh 6 tahun, 7 tahun, anak satu-satunya Allah mengatakan sembelih anak. Ya, sembelih anak. Ya, dalam mimpi itu. Awalnya Nabi Ibrahim merasa ragu bahwasanya apakah ini mimpi dari Allah atau syaitan. Tapi setelah 3 kali Nabi Ibrahim alaihissalam pun yakin bahwa ini perintah dari Allah. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengabadikan hal tersebut, diabadikan oleh Allah kisahnya dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Sekali lagi satu-satunya anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam semelihat, wahai anakku, engkau disembelih di dalam mimpi. Maka minta bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Tidak ada kata-kata dari Nabi Ismail kecuali dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau ini perintah Allah, laksanakan, engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Kata Nabi Ismail alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, sudah mau disembelih. Ya, anak satu-satunya itu karena perintah Allah. Sekali lagi karena perintah Allah. Ya, maka kami panggil Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad saddaqatar ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami betul-betul akan membalas perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Ini hanya ujian, ini hanya cobaan yang kami berikan kepadamu untuk menguji imanmu, dan engkau telah sukses lewat dari ujian ini. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan sesungguhnya ini hanya ujian kepadamu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti Nabi Ismail dengan sembelihan domba yang sangat besar yang dikirim dari surga. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan perbuatan ini menjadi sunnah
yang akan dikerjakan orang setelahnya, inilah syariat kurban. Salamun ala Ibrahim, maka keselamatan bagi Ibrahim. Makanya terakhir sekali ya sekalian, mohon maaf, terakhir sekali kita katakan orang yang berkurban. Kita katakan bukan hanya melaksanakan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi melaksanakan juga sunnah dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berkurban, kata para ulama, menunjukkan keyakinannya yang penuh kepada Allah dan prasangka baiknya kepada Allah bahwasanya dia akan diganti. Ya, dia akan diganti, harta yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah. Dan yang ketiga, menunjukkan ketakwaan hatinya yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kurban diambil dari perbuatan Nabi Ibrahim yang Allah angkat Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya. Maka orang yang berkurban menunjukkan cintanya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban ibadah yang paling besar dan puncak ibadah 10 hari pertama ini, karena ibadah kurban adalah ibadah yang paling menunjukkan ketakwaan cinta seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan hartanya dan menyembelih hewan kurban yang dia bagi-bagikan kepada manusia. Makanya salat merupakan ibadah yang paling besar yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Adapun kurban ibadah yang paling besar yang menghubungkan manusia dengan manusia itu sendiri, sehingga Allah mengatakan bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan hati kalianlah yang sampai kepada Allah, karena kalian betul-betul telah membuktikan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Ini saja yang sempat kita sampaikan. Mohon maaf ini kalau terlalu panjang ya Mas sekalian, tetapi kita melihat bagaimana kisah Nabi, masih ada sebenarnya kisah Nabi Ibrahim, tapi tidak bisa kita bahas karena bagi saking banyaknya pelajaran yang tidak bisa kita ambil semuanya, tapi semua di kesempatan lain kita bisa ya mengambil pelajaran yang lain dari kekasih Allah, ya orang yang paling Allah cintai, Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.